Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan tadi baru saja selesai retreat dari Joy of Living ya, yang dipimpin oleh Yang Mulia Mingyur Rinpoche. Nah, jadi di dalam Joy of Living yang kedua yang barusan diajarin kepada kami, nah beliau menekankan mengenai bagaimana membuat diri kita bahagia dengan berdamai ya, dengan berdamai terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ini yang kedua. Nah, jadi apa yang Bante pelajari hari ini, 3 hari kemarin, adalah apa yang Bapak Ibu sudah belajar kurang lebih 8 bulan ini. Ya, ternyata adalah materinya adalah sama ya. Bante juga pertama kali untuk ngikuti kelas yang dari Rinpoche, dan ternyata metodenya kurang lebih sama. Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih ya kepada diri kita sendiri ya, kepada orang yang kita cintai, yang netral, yang kita benci, dan kepada semua makhluk. Ya, jadi kepada 5 poin ini, dan setelah kita mengembangkan cinta kasih kepada 5 tipe ini, kemudian kita juga ya diharapkan memiliki aspirasi untuk menolong mereka untuk terbebas dari penderitaan. Ya, jadi bagaimana kita akan menolong mereka untuk terbebas dari penderitaan. Ya, jadi kurang lebih yang Bapak Ibu sudah sering latihan selama ini, dan ya hari ini kita juga akan melakukan latihan yang sama ya. Jadi latihan yang sama kita akan ulang. Dan sebelum kita mulai, kemarin Rinpoche juga berpesan kepada kita bahwa di saat ini di mana dunia dengan wabah penyakit, banyak orang yang ya kita tahu dari sabarnya berkurang dan seterusnya ya, sehingga sangat gampang sekali tersulut oleh emosi-emosi negatif kita ya. Kita sebagai manusia yang kemarin kalau kita sudah belajar mengenai dhyana parami ya, bagaimana proses dari ketenangan meditatif. Nah, di situ dilihat bahwa kita punya pikiran, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak bajik ya. Cenderung pikiran-pikiran kita selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, yang menyebabkan dia selalu berpikir negatif. Nah, ketika setiap hari sudah berpikir negatif, tentunya ketika memiliki suatu masalah, tentunya dia akan menjadi tambah negatif. Dan celakanya kalau tambah negatif ini kita bersinggungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, disitulah akan menjadi, oh ini musuh saya, ini yang saya suka karena dia baik sama saya, oh ini nggak usah karena dia netral, ya kan. Nah, jadi karena inilah yang menyebabkan kita ada pilihan-pilihan ini ya, pilihan-pilihan dari yang ini musuh, ini teman, dan seterusnya. Nah, jadi saat ini kita harus sadari betul kenapa kita judge ya, terutama mungkin hari ini ya banyak sekali orang selalu tanya ke Bante, kenapa sih Bante kita harus memaafkan musuh-musuh saya? Karena untuk memaafkan musuh-musuh saya ini hal yang paling susah ya, karena hal yang paling susah karena apa? Karena ada ego. Ya kan, antara saya dan Anda, kita sama-sama ada ego. Kita sama-sama belum suci, sehingga ketika kita clash, ada masalah, ya kan, harus salah satu yang mengalah.
ya, salah satu harus yang mengalah. Jangan salah satu ngomong, oh I'm sorry to say goodbye ya, seperti kata Krisdayanti. Tetapi salah satu harus mengalah. Bante kasih contoh yang gampang. Ketika kita pernah belajar mengenai kimia, ya kan, sama-sama utara ya. Kalau sama-sama utara, bagaimana yang terjadi? Akan saling menolak kalau utara dan utara. Tetapi kalau satu utara, satu selatan, maka akan nempel. Ya, oleh karena itulah yang kita harus lihat di sini bahwa ya kalau kita keras, kamu keras, ya dua-dua akan susah. Tetapi kalau satu keras dan satu mau menerima kesalahannya untuk minta maaf, maka ya akan menjadi tempel kayak magnet yang tadi Amanda bilang ya. Jadi inilah yang kenapa kita berusaha memaafkan musuh-musuh Anda mumpung Anda belum ketemu, ya kan? Mumpung Anda belum ketemu secara rutin. Ya, apakah musuh-musuh Anda itu ada di wihara, ada di kampus, di sekolah, atau mungkin ada di rumah. Terima mereka apa adanya. Jadi terima mereka apa adanya dan maafkan mereka. Ya, jadi mungkin ini hari yang Bante bisa kasih tahu kepada Bapak Ibu sebelum kita latihan pada hari ini. Oh, kemarin Bante lupa masalah ini ya. Kemarin Bante lupa. Bante kemarin habis kita chanting, Bante minta remon untuk kerik. Nah, setelah kerik, Bante bilang begini, untung ya saya baik-baikin kamu. Coba kalau enggak, Bante kehilangan ya tukang kerik. Ya kan, kehilangan tukang kerik. Kalau Bante dulu enggak bilang, mohon minta maaf. Oh, enggak dikerikin sampai sekarang mah ya. Nah, jadi itulah. Jadi kita harus menurunkan ya, masing-masing dari kita menurunkan ego-ego kita. Ya kan, ego-ego kita turunkan sehingga ya Bapak Ibu bisa tidak banyak musuh, dan sebaliknya kita akan banyak teman dan akan banyak lebih bahagia. Jadi ini semua adalah tujuan daripada kita melatih cinta kasih kepada musuh-musuh kita, terutama kepada musuh-musuh yang Bapak Ibu belum bisa maafkan, ya, terutama mereka-mereka yang belum bisa Anda maafkan. Oke, nah sekarang kita bisa duduk kembali dengan rileks. Kemudian setelah Bapak Ibu duduk dengan rileks, Bapak Ibu menyadari postur meditasi, ya kan, postur meditasi. Kita menyadari postur dari meditasi kita, mulai dari kaki, kemudian tangan, punggung, leher, atau pundak, kemudian lidah, mulut, dan mata. Anda sadari posisi-posisi ini sambil duduk dengan rileks. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang tidak enak badan, sedang sakit, ya boleh beristirahat tetapi menyadari melalui pikiran. Melalui pikiran sadar hanya mendengar suara, hanya sadar. Kemudian setelah kita duduk dengan sudah baik, kita kemudian merenungkan kembali mengenai penderitaan-penderitaan di alam samsara ya. Kita merenungkan penderitaan-penderitaan di alam samsara, dimulai daripada makhluk-makhluk yang ada di alam neraka. Kita merenungkan pada hari ini, detik ini, saat ini, mungkin walaupun kita penuh penderitaan, penuh ketidakenakan di dalam hidup kita, penuh dengan masalah dalam hidup kita, tetapi setidaknya di hari ini
kita terbebas daripada neraka. Kita tidak berada di neraka dan kita tidak menerima siksaan dari neraka. Oleh karena itulah Buddha menyebutkan kepada kita, inilah keberuntungan kita yang pertama. Kita terbebas dari kelahiran di alam neraka. Yang kedua, kita merenungkan kembali, walaupun kita menderita, bisnis naik turun, usaha kurang lancar, dan sebagainya, namun penderitaan kita ini tidak sebanding dengan mereka yang terlahir di alam peta. Mereka-mereka yang terlahir di alam peta menderita lebih panjang, lebih lama daripada kita. Mereka tidak memperoleh makanan, bahkan tidak memperoleh minuman. Oleh karena itulah, kita harus beruntung. Saat ini, detik ini, kita terbebas dari kelahiran di alam peta. Kemudian kita merenungkan kembali seberapa tidak bahagianya kita, seberapa besar rasa benci, rasa dengki, rasa iri kita tidak sebanding dengan mereka-mereka yang terlahir di alam asura. Mereka yang lahir di alam ini memiliki kebencian, iri hati, dengki 24 jam sehari. Mereka juga kecewa, frustasi, dan memiliki amarah-amarah negatif lainnya. Oleh karena itulah kita harus bersyukur, walaupun diri kita kadang-kadang masih bisa bad mood, kadang-kadang diri kita juga masih bisa marah, jengkel, tetapi di saat yang sama, kadang-kadang kita juga masih memperoleh kebahagiaan kecil di alam manusia. Oleh karena itulah kita harus bersyukur karena saat ini kita tidak lahir di alam asura. Selanjutnya adalah apapun masalah di dalam hidup kita, kita juga bersyukur karena kita tidak terlahir di alam hewan. Di alam hewan mereka menderita karena panas, tidak punya rumah, kedinginan, ketakutan, takut akan dibunuh, takut akan dimakan, dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan yang mereka punya menghantui mereka seumur hidup mereka. Oleh karena itu, kita bersyukur kita tidak lahir di alam hewan. Bangkitkan rasa syukur itu, kemudian kita juga bangkitkan bahwa untuk terbebas dari 4 alam itu, kita memerlukan yang namanya praktek dhamma. Untuk menutup pintu 4 alam apaya, kita memerlukan praktek dhamma. Praktek dhamma yang diajarkan oleh Buddha adalah melatih pikiran dengan menenangkannya dengan cara meditasi. Oleh karena itulah saat ini, detik ini, kita duduk dengan rileks. Kita akan mempelajari dan mempraktekkan secara singkat meditasi yang berfungsi untuk menjauhkan diri kita dari 4 alam kehidupan yang tadi dan mengembangkan kebajikan untuk menolong mereka di 4 alam menderita. Hari ini kita akan mengembangkan cinta kasih yang pertama-tama kepada diri kita sendiri, yaitu Bapak Ibu bisa ikuti di dalam batin Anda. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit,
bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Selanjutnya kita akan bermeditasi dengan mengulangi kata-kata ini sampai beberapa saat ke depan. Meditasi sesi pertama kita mulai.
Sambil menjaga kesadaran kita, perlahan-lahan kita sadari nafas masuk kita, nafas keluar kita. Kemudian pada sesi kedua, kita membayangkan orang-orang yang kita cintai seperti papa, mama, kakek, nenek, sahabat-sahabat. Sambil kita membayangkan wajahnya, kita menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil kita menjaga kesadaran kita. Kemudian pada sesi ketiga, sama seperti orang yang kita cintai, demikian juga musuh-musuh kita, mereka juga sama seperti diri kita sendiri, yaitu mereka juga berusaha untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Oleh karena itu, di sesi ketiga, kita berusaha membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi musuh-musuh kita. Saat Anda membayangkan musuh-musuh Anda, di dalam batin kita menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
sambil Bapak Ibu menyadari kesadaran Anda, sadari kesadaran Anda, sadari posisi duduk Anda. Selanjutnya, sesi yang terakhir adalah kita membayangkan makhluk-makhluk yang tidak kita kenal. Kemudian di dalam batin kita menyebutkan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sampai beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, sebelum kita akhiri puja bakti pada hari ini, setelah Bapak Ibu kemudian mengikuti proses meditasi yang panjang, ya disarankan untuk tidak langsung mengubah posisi duduk atau mengubah gerakan secara cepat dan tiba-tiba. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah selesai seperti ini, kita masih duduk dengan rileks sampai kita sadar betul, ya kemudian kita mau ganti posisi, ya itu baru boleh ya. Jadi takutnya tekanan darahnya lagi tenang, nah tiba-tiba kita langsung, nah itu bisa ya takut tekanan darahnya yang berubah ya. Nah selanjutnya marilah kita membacakan doa dedikasi, di mana pada hari ini Bapak Ibu sudah melakukan pengambilan sila, kemudian bermeditasi, membaca parita, mengikuti kebaktian dari pagi. Nah semoga dengan kebajikan ini kita dedikasikan kepada semua makhluk. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan kama buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan. Semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.